Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah film yang berjudul Tiger Zinda Hai yang dirilis pada tahun 2017. Film ini merupakan kelanjutan dari film Ekta Tiger yang dirilis pada tahun 2012. Film Tiger Zinda Hai menceritakan tentang agen rahasia yang menyelamatkan para perawat yang disandra oleh kelompok teroris. Bagaimana kisah selengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. दुनिया की सबसे खतरनाक रोशनी और अंधेरे की। Film diawali dari seorang pria yang terlihat gelisah berjalan sendirian di tengah kota. Pria tersebut lalu mengetuk pintu rumah warga setempat. Setelah itu ia mendapati sebuah flashdisk dari rumah warga tersebut. Pria itu pun lantas pulang ke rumahnya dan langsung memeriksa flashdisk tersebut. Setelah diperiksa, ia mendapat pesan yang berisikan bahwa keberadaannya telah ketahuan dan meminta pria itu untuk menyelamatkan diri. Yang tidak disadari dari pria itu bahwa di luar rumahnya ia sedang diawasi oleh seseorang. Mengetahui bahwa keberadaannya telah ketahuan, pria tersebut membuat sebuah pesan yang bertuliskan bahwa ada peristiwa yang menakutkan akan segera terjadi. Kota yang selama ini ia tinggali telah berubah. Ada sekelompok orang yang berpakaian serba hitam dan mereka seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Mereka bersembunyi di balik agama untuk melindungi identitas mereka. Belum sempat menyelesaikan tulisannya, kelompok yang dimaksud datang menemui pria tersebut. Dan kelompok tersebut adalah sebuah kelompok teroris bernama ISC yang diketuai oleh Abu Usman. Lalu ISC ingin menyandra pria itu, namun pria itu menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang jurnalis dan memohon-mohon agar dilepaskan. Namun Abu Usman menyangkalnya dan menganggap bahwa pria yang mengaku sebagai jurnalis itu merupakan anggota CIA dari Amerika. Abu Usman pun bercerita kepada pria itu bahwa dahulu Paman Sam datang ke negaranya dan bilang bahwa Timur Tengah perlu tatanan dunia baru. Namun alasan sebenarnya adalah untuk bisnis dan imperialisme. Untuk itu Paman Sam menyewa sekelompok orang lokal dan membuat mereka membunuh bangsanya sendiri. Dan setelah urusannya selesai, si Paman Sam mengingkari semua janjinya kepada pemimpin kelompok tersebut, lalu kabur dengan uangnya. Abu Usman pun menjelaskan bahwa ia adalah pemimpin kelompok tersebut, yaitu kelompok ISC. Ia ingin mengendalikan tanah airnya sendiri dan berjanji akan membalaskan perbuatan Paman Sam kepada kelompoknya. Lalu kelompok ISC membawa jurnalis itu ke suatu tempat. Di tempat lain, di kantor pusat CIA, kepala CIA mendapat kiriman email. Setelah dilihat email tersebut menunjukkan kelompok ISC sedang mengeksekusi jurnalis yang mereka tangkap dan memberitahukan kepada pihak CIA bahwa ISC akan memulai genderang perang mereka kepada CIA. Uncle Sam, I'm back. Connect me to the White House. Kemudian di kota Tikrit, Irak, terdapat asrama perawat dari India, Pakistan. Mereka bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan mereka di rumah sakit. Para perawat tersebut berkumpul di sebuah bis yang akan membawa mereka ke rumah sakit tujuan. Di perjalanan menuju rumah sakit, mereka berpapasan dengan kelompok ISC yang telah selesai mengeksekusi seorang jurnalis. Dan kelompok tersebut ingin menduduki kota Tikrit sebagai markas mereka. Lalu datang tentara Irak dengan helikopternya menembaki kelompok ISC. Dari tembakan tersebut mengenai pimpinan ISC yaitu Abu Usman. Abu Usman yang tertembak pun membuat kelompok ISC segera menyerang helikopter tentara Irak. Di lain sisi, bis yang membawa perawat kabur menuju rumah sakit, namun dikejar oleh kelompok ISC agar Abu Usman dapat diobati. Setelah sampai di rumah sakit, kelompok ISC dengan brutal menembaki orang-orang yang menghalangi mereka termasuk manajer rumah sakit. Open the door! Where's the doctor? Open the door! Let us see him now! No guns allowed! This is hospital! No guns allowed! Kelompok ISC pun menyandra para perawat asal India, Pakistan dan meminta mereka untuk merawat Abu Usman hingga sembuh.
Lalu ISC menjadikan rumah sakit itu menjadi markas mereka. ISC memerintahkan semua anggotanya untuk berkumpul di rumah sakit tersebut dan mengusir semua orang yang ada di rumah sakit kecuali para perawat yang merawat Abu Usman. ISC juga menyita HP para perawat agar tidak ada yang bisa perawat hubungi. Namun ada satu perawat dari India yang berhasil menyembunyikan HP-nya dan menghubungi kedutaan India lalu meminta kedutaan India untuk menyelamatkan mereka. Let's go! Go, go, go! Tell us everything. सब हमारे मैनेजर ड्राइवर को इन्होंने मार दिया सर। Di lain pihak, banyak pemberitaan mengenai ISC yang telah menguasai kota Ikrit. Alasan ISC menguasai Ikrit adalah untuk mengambil dan menguasai ladang minyak di kota Ikrit. Diketahui bahwa kelompok ISC telah menguasai ladang minyak Irak sebesar 70%, dan kini mereka bermarkas di rumah sakit yang berada di kota Ikrit. Lalu di pihak Rau, Badan Intelijen India mendapat kabar bahwa warganya yaitu para perawat telah disandra oleh kelompok ISC. Pimpinan dan jajaran petinggi Rau pun mengadakan rapat dan membahas penyelamatan warga mereka di Ikrit. Selagi rapat mereka melihat sebuah informasi mengenai Amerika yang akan merudal markas ISC di Ikrit, yaitu rumah sakit tempat disandranya para perawat. Mengetahui itu, pimpinan Rau, Shenoy, mengunjungi markas CIA untuk meminta pihak Amerika agar tidak merudal rumah sakit. Pihak CIA pun memberikan waktu selama 7 hari untuk mengeluarkan para perawat tersebut, dan di hari ke-8 maka rumah sakit tersebut akan dirudal lewat serangan udara. Okay, 7 days. Get your nurses out of there. Tiger. Tiger जिंदा है. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Shenoy terpikir bahwa hanya satu agen rahasia yang bisa menyelamatkan para perawat yang disandra. Ia adalah agen rahasia Rau dengan kode nama Tiger. Namun Tiger sudah lama meninggalkan Rau dan tidak bekerja lagi di Rau dikarenakan ia lebih memilih menikahi wanita asal Pakistan bernama Zoya yang juga merupakan agen rahasia milik Pakistan, yaitu ISI, dan itu merupakan musuh bagi India. Kini Tiger tinggal bersama keluarga kecilnya di Austria dan ia telah memiliki anak bernama Junior. Di suatu hari, Tiger dan Junior yang sedang memotong kayu bakar di pegunungan Alpen, mereka diserang segerombolan serigala. Tiger yang seorang agen pun melakukan aksinya untuk menyelamatkan anaknya dari serangan serigala. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Tiger mampu melawan serigala-serigala tersebut dan kembali pulang dengan selamat. Setelah itu, Tiger merayakan hari pernikahannya bersama Zoya dengan penuh sukacita. Sehabis dari merayakan hari pernikahannya dengan Zoya, Tiger dikunjungi oleh Shenoy yang telah mengetahui keberadaan Tiger. Pada saat sesi makan malam, Tiger mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak benar-benar meninggalkan Rau. Selama tidak bekerja di Rau, ternyata Tiger memang selalu memberikan sebuah kode ke Rau agar bisa ditemui bila dirinya diperlukan. Dan bukan hanya itu saja, kegiatan sebagai agen rahasia pun tidak Tiger tinggalkan begitu saja. Karena di rumahnya ia juga memasang segala alat perlengkapan sebagai agen rahasia. Tiger juga mengetahui bahwa kedatangannya Shenoy untuk meminta Tiger menyelamatkan para perawat. Awalnya Tiger menolak permintaan Shenoy dikarenakan ia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Prioritas utama Tiger kini keluarganya. Namun setelah mendapat desakan dari Zoya, Tiger akhirnya memutuskan untuk membantu dan menyelamatkan para perawat yang disandra. Tiger pun datang ke tempat rahasia Rau yang letaknya di tengah gurun pasir. Tiger datang bersama timnya yang terdiri dari seorang hacker bernama Rakesh, penjinak bom bernama Namit, dan seorang penembak jitu bernama Azan. Di tempat tersebut, Tiger dan timnya merencanakan sebuah misi untuk bisa memasuki rumah sakit. Untuk bisa memasuki rumah sakit tersebut, Tiger dan tim berencana akan menyamar sebagai pekerja pabrik minyak ilegal yang dikuasai oleh kelompok ISC. Setelah berhasil memasuki pabrik, mereka akan meledakkan pabrik tersebut dan Tiger beserta timnya akan berpura-pura terkena luka bakar. Lalu nantinya akan dibawa ke rumah sakit tempat para perawat disandra. Begitulah rencana yang akan dilakukan oleh Tiger dan timnya. Lalu Tiger juga diberitahu bahwa Tiger bisa menemui seorang agen Rau bernama Pawan yang bisa memenuhi kebutuhan Tiger untuk menjalankan misinya di Ikrit. उस ब्लास्ट में चलने की एक्टिंग करेंगे। आईसी वालों के पास और कोई चारा नहीं होगा। Very nice. Super.
Kemudian Tiger dan tim menjalankan misi mereka. Tiger dan tim menyelundupkan diri ke kota Ikrit sebagai pekerja pabrik dengan memasuki truk tangki minyak. Lalu Tiger dan timnya pun dibawa ke pabrik minyak. Sesampainya di sana, Tiger diperkenalkan seorang mandor pekerja bernama Firdaus. Firdaus telah lama bekerja di pabrik minyak tersebut dan ia sudah banyak memiliki kenalan para penguasa pabrik minyak di Ikrit. Ia sudah bekerja pada masa Saddam, Amerika, dan sekarang ISC yang menguasai pabrik minyak. Pabrik minyak tersebut sekarang telah dikuasai oleh kelompok ISC dan dijalankan oleh petinggi kelompok ISC bernama Amir Baghdawi, wakilnya Abu Usman. Sementara itu, di rumah sakit, ada seorang perawat yang mencoba kabur dengan menyelinap mobil milik ISC. Namun perawat tersebut ketahuan oleh kelompok ISC. Perawat tersebut yang mencoba melarikan diri pun akhirnya ditembak mati. في واحدة حاولت تهرب. Shoot her. Lalu di malam harinya, Tiger dan tim memeriksa keadaan pabrik agar rencananya bisa berjalan dengan lancar. Tiger pun secara diam-diam menghubungi agen Raw yaitu Pawan untuk menyiapkan berbagai keperluan. Di saat Tiger sedang menghubungi Pawan, ia hampir saja ketahuan oleh Firdaus yang curiga dengan Tiger. Namun Tiger mampu mengatasi hal tersebut. Lalu keesokan harinya, Tiger menemui Pawan untuk mengambil keperluan misinya. Di sana Tiger juga menemui seorang anak bernama Hasan, yang rupanya Hasan telah dijadikan sebagai bom bunuh diri oleh kelompok ISC yang ingin ngebom para pengunjuk rasa yang sedang berdemo di tengah kota. Tiger yang melihat itu menyelamatkan Hasan dan melepaskan bom yang menempel di bajunya Hasan. Setelah Hasan berhasil diselamatkan, kelompok ISC mengejar Tiger yang telah menggagalkan tujuan kelompok ISC. Tiger tidak sendirian menghadapi kelompok ISC. Ia juga dibantu oleh Pawan untuk membawa Hasan ke tempat aman. Namun dalam peristiwa tersebut, Pawan berhasil ditembak jatuh oleh kelompok ISC. Kelompok ISC pun tak henti-hentinya mengejar Tiger dan berusaha untuk menghentikan Tiger yang membawa Hasan. Ketika Tiger terpojok oleh kelompok ISC, tak disangka Tiger mendapat bantuan dari Zoya yang datang menyelamatkan Tiger. Zoya dengan mobilnya membantu Tiger keluar dari kejaran kelompok ISC. Mereka pun berhasil menghentikan kelompok ISC yang mengejar mereka. Setelah berhasil keluar dari kejaran kelompok ISC, Tiger dibawa ke tempat aman oleh Zoya di reruntuhan bangunan. Di sana, Tiger bertemu dengan agen ISI yang juga ingin menyelamatkan warganya yang disandra. Tiger pun memutuskan bahwa Raw dan ISI harus bekerja sama demi menyelamatkan warga mereka yang disandra. Awalnya, kerjasama antara Raw dan ISI mengalami kecanggungan dikarenakan sejatinya mereka saling bermusuhan. Namun pada akhirnya mereka menurunkan ego mereka dan memilih bekerja sama agar bisa menyelamatkan para perawat. Bro, eyesight. Setelah bersatunya Raw dan ISI dalam misi penyelamatan, mereka berbagi tugas. Ada yang menyamar sebagai anggota ISC. Mereka mendatangi tempat perekrutan anggota ISC di sebuah tempat. Mereka pun mendaftarkan diri mereka ke ISC. Dan yang lainnya memasuki kantor pengawas di pabrik minyak untuk meretas CCTV. Sementara itu, Firdaus diundang makan bersama di markas militer Amerika di Irak. Di sana Firdaus ditugaskan oleh komandan militer Amerika untuk membantu mencari warga Amerika
yang ditawan oleh kelompok ISC. Lalu Firdaus melihat Amir Bagdawi, salah satu petinggi kelompok ISC, berada di markas militer Amerika. Diketahui bahwa Amerika berbisnis dengan ISC untuk mendapatkan minyak yang dikuasai oleh kelompok ISC. Namun kesepakatan yang dilakukan kelompok ISC dengan Amerika tidak berjalan baik sehingga Bagdawi menolak kerjasama. Komandan militer Amerika yang sedang makan bersama dengan Firdaus pun memberitahukan bahwa Bagdawi datang ke markas militer sebagai pengusaha. Namun ketika kerjasama mereka tidak berjalan baik dikarenakan tawar-menawar harga minyak, Bagdawi pun dicap teroris oleh Amerika. Dan kini Amerika akan menargetkan dan membunuh Bagdawi. What do you think we do to terrorists? Firdaus yang mengetahui itu pun segera menyusul Bagdawi di tengah jalan dan memberitahukan ke Bagdawi rencana Amerika yang ingin membunuh Bagdawi. Berkat informasi yang diberikan oleh Firdaus, Bagdawi berhasil selamat dari serangan rudal Amerika. Bagdawi menipu serangan Amerika dengan membuat mobil yang dikendarai oleh Bagdawi berjalan sendiri tanpa ada Bagdawi di dalamnya. Kill America! No oil deal! Shukran. Kemudian malam harinya, Tiger dan timnya menjalankan aksi mereka untuk melakukan ledakan yang terkendali di pabrik minyak. Setelah meledak, mereka berpura-pura mengalami kecelakaan kerja dengan luka bakar akibat ledakan yang mereka buat. Namun upaya mereka hampir saja gagal dan ingin dibunuh oleh Bagdawi yang mengetahui itu. Namun Firdaus datang dan meyakinkan Bagdawi bahwa mereka adalah pekerja dan harus diobati ke rumah sakit. Karena kalau saja mereka dibunuh akan menimbulkan mogok kerja bagi para pekerja yang lain dan dipastikan tidak akan bisa menghasilkan uang. Akhirnya Tiger dan timnya berhasil dibawa ke rumah sakit berkat bantuan Firdaus. Firdaus ikut ke rumah sakit untuk mengawasi Tiger dan timnya. Di tengah jalan menuju rumah sakit, Zoya dan Isi menyerang mobil yang membawa Tiger hingga terguling, lalu membebaskan Tiger dan timnya dari anggota ISC. Setelah Tiger bebas, Tiger melodongkan pistolnya ke Firdaus. Firdaus yang terpojok pun mengaku bahwa dirinya adalah anggota RAW juga yang sudah menyamar bersama dengan Pawan selama 25 tahun di Irak dan menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh Shenoy untuk mengawasi Tiger. Setelah itu, Firdaus pun memberikan sebuah kode rahasia ke Tiger agar Tiger semakin yakin bahwa Firdaus adalah anggota RAW. Setelah mengetahui segalanya, Tiger mengatur rencana untuk menyelamatkan para perawat yang disandra. Ia membutuhkan denah rumah sakit yang disimpan di balai kota yang telah dikuasai oleh pihak ISC. Tiger menugaskan Zoya untuk ke balai kota mencari denah rumah sakit tersebut. Setelah itu, Tiger dan timnya pun pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Tiger dan timnya dirawat oleh para perawat. Di rumah sakit, Tiger juga berjumpa dengan Abu Usman. Sementara itu, Zoya memantau balai kota untuk bisa mendapatkan denah rumah sakit dan ia melihat banyak budak wanita di sana. Zoya yang penasaran pun mengikuti para budak itu di bawah. Sesampainya di tempat para budak, Zoya bertemu dengan seorang wanita. Zoya pun bertanya kepada wanita tersebut apa yang sebenarnya telah terjadi. Banyak para wanita di tempat tersebut. Wanita tersebut pun memberitahukan ke Zoya bahwa wanita-wanita ini dipekerjakan sebagai budak untuk bersih-bersih di balai kota dan juga sebagai wanita penghibur bagi kelompok ISC. Setelah mengetahui itu, Zoya pun menyamar sebagai budak agar bisa masuk ke balai kota mencari denah rumah sakit. Sampainya di sana, Zoya segera mencari denah rumah sakit. Selagi mencari-cari denah rumah sakit, Bagdawi dan para petinggi ISC datang untuk mendapatkan pelayanan dari para budak. Kemudian Zoya dibantu oleh para budak wanita menyerang Bagdawi dan para anak buahnya. Di sini Zoya berhasil membunuh Bagdawi dan beberapa anak buahnya, lalu berhasil membawa denah rumah sakit dan melarikan diri dari balai kota bersama para budak wanita. Aksinya Zoya yang membunuh Bagdawi dan anggota ISC lainnya diketahui oleh Abu Usman.
Abu Usman pun yang mengetahui itu segera memerintahkan untuk memperketat pos keamanan yang dijaga oleh ISC. Di sisi lain, Firdaus berhasil memberikan denah rumah sakit kepada Tiger. Tiger pun memerintahkan ke Firdaus untuk membawa Zoya meminta bantuan pihak Amerika untuk menyerang pos keamanan milik ISC agar supaya memecah konsentrasi Abu Usman. Setelah itu, Tiger dan timnya merencanakan untuk memberikan obat penenang ke kelompok ISC agar bisa kabur dari rumah sakit. Tiger dibantu oleh para perawat mencari keberadaan obat penenang tersebut. Di lain tempat, Zoya dan Firdaus datang ke markas militer Amerika untuk meminta bantuan Amerika menyerang pos keamanan ISC. Amerika pun siap membantu. Kemudian, setelah kematian Bagdawi, Abu Usman melakukan sebuah pidato yang mengatakan kepada para anggota ISC untuk siap berperang dan siap mati. Selagi Abu Usman berpidato, rekannya Tiger pun membuat sebuah obat dan memasukkan obat tersebut ke makanan yang akan dimakan oleh kelompok ISC. Setelah makanan itu dimakan oleh para anggota ISC, mereka yang memakannya pun pada keracunan dan pingsan. Kemudian keesokan harinya, di mana hari yang sudah ditentukan bahwa Amerika akan meledakkan rumah sakit, Tiger dan timnya segera melancarkan rencana mereka untuk membius anggota ISC dengan obat penenang. Hampir setengah anggota ISC yang keracunan makanan dibius oleh para perawat. Di tempat lain, Zoya dan pasukan Amerika menyerang pos keamanan ISC untuk memancing Abu Usman agar pergi ke pos yang sedang diserang. Abu Usman yang mengetahui bahwa ada penyerangan pun segera membawa sebagian besar anggota ISC untuk membantu kelompok ISC yang diserang. Setelah Abu Usman dan beberapa anggota ISC telah pergi, Tiger segera membawa para perawat ke dalam bis dan kabur dari rumah sakit. Tiger pun berhasil membawa para perawat keluar dari rumah sakit. Sementara itu, para pasukan Amerika meninggalkan Zoya sendirian dikarenakan para anggota ISC telah dikalahkan. Dengan itulah tugas Amerika telah selesai dan pasukan Amerika segera kembali ke markas mereka. Alhasil, ketika Abu Usman dan para anggota lainnya datang membantu, Zoya sendirian menghadapi bantuan kelompok ISC. Guys, let's give it a few minutes. Amir, the shooting at the post has suddenly stopped. Lalu Tiger yang berhasil membawa para perawat kabur dari rumah sakit, di tengah jalan melihat Zoya sudah tertangkap oleh Abu Usman. Akhirnya misi penyelamatan para perawat gagal total. Tiger dan Zoya tertangkap sementara yang lainnya dikurung di sebuah ruangan. Abu Usman pun meninggalkan Tiger seorang diri dengan gas beracun di ruangan tempat Tiger disekap. Sementara Zoya dibawa ke suatu tempat. Kegagalan yang terjadi membuat pihak Raw cemas, ditambah lagi Amerika akan segera meluncurkan serangannya. Shenoy pun meminta waktu kepada pihak Amerika untuk menunda penyerangan. Namun pihak Amerika hanya memberikan 30 menit. Sehabis itu Amerika akan meledakkan rumah sakit. Mengetahui itu, Shenoy menghubungi agen Raw di Irak untuk segera mencari cara menyelamatkan semua orang yang disandra oleh kelompok ISC. Lalu Firdaus dan satu anggota Raw segera mencari sebuah truk tangki berisikan minyak untuk dibawa ke rumah sakit. Mereka berdua segera menuju rumah sakit dengan truk minyak. Sementara itu, kelompok ISC memeriksa kondisi Tiger yang ditinggalkan dengan gas beracun. Namun Tiger berhasil selamat dan menghabisi anggota ISC. Tiger yang berhasil bertahan hidup pun segera menyelamatkan para perawat dan agen Raw yang disandra. Tiger dan rekan timnya pun saling bahu-membahu membawa para perawat untuk keluar dari rumah sakit. Namun upaya mereka tidak mudah karena mereka harus bertahan dari serangan kelompok ISC yang berjaga. Dalam kondisi ini, salah satu rekannya Tiger meninggal. Sebelum meninggal, ia memberikan bendera India ke rekannya dan meminta untuk dikibarkan bila misi penyelamatan berhasil.
Lalu ketika Tiger dan timnya terpojok, datang bantuan dari Firdaus dan agen Rao. Mereka berdua lompat dari truk minyak dan truk minyak tersebut menabrak tembok rumah sakit. Melihat bantuan truk minyak, Tiger pun tidak membuang kesempatan tersebut. Ia mengambil roket launcher lalu meledakkan truk minyak tersebut dan menghancurkan sebagian besar kelompok ISC. Setelah berhasil menghancurkan kelompok ISC, Tiger memerintahkan agen Rao dan Isi untuk membawa keluar para perawat. Namun ada kabar bahwa jalan keluar telah dijaga ketat sehingga tidak ada yang bisa keluar kecuali bersama dengan Abu Usman. Tiger pun mencari keberadaan Abu Usman yang bersembunyi. Selagi mencari, Tiger menemukan tahanan dari Amerika yang ditawan oleh kelompok ISC. Tiger pun memerintahkan rekannya untuk membawa keluar juga para tahanan tersebut. Lalu ketika Tiger mencari keberadaan Abu Usman, Tiger diserang oleh anak buahnya Abu Usman. Tiger pun bertarung dengan anak buahnya Abu Usman dan Tiger berhasil mengalahkannya. Setelah mengalahkan anak buahnya Abu Usman, Tiger pun bertemu dengan Abu Usman yang sedang bersama dengan Zoya. Tiger pun bertarung dengan Abu Usman hingga titik darah penghabisan. Pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh Tiger. Rupanya Abu Usman tidak ada apa-apanya dibanding Tiger. Ya iyalah, Tiger pemeran utamanya ya kan? Setelah Abu Usman dapat dikalahkan oleh Tiger, Tiger berusaha untuk menyelamatkan Zoya yang sedang diikat dengan rantai. Sementara itu, Rao dan Isi membawa Abu Usman ke pos pemeriksaan dengan membawa para perawat dan para tahanan. Para penjaga yang melihat Abu Usman terluka memperbolehkan mereka lewat sambil membawa Abu Usman. Ketika Rao dan Isi berhasil keluar dari penjagaan kelompok ISC, Abu Usman pun dibawa oleh Firdaus. Dan Firdaus entah ia membunuh Abu Usman atau tidak karena sampai akhir film tidak terlihat mayatnya Abu Usman. थोड़ा सा कान में सीटी बजेगा. बाय. Kemudian Amerika menghancurkan rumah sakit dan pos-pos penjagaan kelompok ISC. Semuanya telah hancur lebur. Tiger pun juga berhasil menyelamatkan Zoya. Di tempat lain, Rao dan Isi berhasil membawa para perawat dan tahanan ke tempat pos keamanan Irak. Di sana mereka sudah disambut oleh banyak orang. Orang-orang sangat bersyukur atas selamatnya para sandera. हमने उन्हें वहां से निकाला. Satu tahun kemudian, Tiger menghubungi Shenoy di suatu tempat dan mengucapkan hari kemerdekaan bagi India. Tiger memberitahu Shenoy bahwa ia telah mengadopsi Hasan yang Tiger selamatkan sewaktu di Irak. Dan juga bila Rao membutuhkan Tiger, Tiger masih hidup dan siap membantu kapanpun Rao membutuhkan Tiger. Setelah itu, Tiger dan Zoya pun joget-joget di tepi pantai dan kisahnya pun telah selesai. Listen close what I gotta say. Tiger lagi-lagi ia membuktikan bahwa ia adalah seorang agen yang berkualitas. Terbukti bahwa ia mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan ia juga mampu mengajak kerjasama dua kubu yang saling bermusuhan, yaitu Rao dan Isi. Oke, segitu saja dari Gamapres. Sampai jumpa di alur film yang lainnya.